Mangkablana. Secara etimologis, istilah syar'u mangkablana berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 kata, syar'u, man, dan kablana. Dalam bahasa Arab, syar'u memiliki makna hukum atau aturan, man berarti yang, dan kablana bermakna sebelum kita. Jadi secara harfiah, syar'u mangkablana dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang berlaku bagi umat sebelum kita. Lebih jauh lagi, secara konseptual, syar'u mangkablana merujuk pada ajaran-ajaran agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat sebelum umat Islam, yakni sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup segala ajaran dan peraturan yang berlaku dalam agama-agama sebelum Islam, seperti ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Dalam sejarah agama, kita menemukan bahwa setiap nabi yang diutus memiliki syariat atau hukum yang diturunkan Allah kepada umat mereka masing-masing. Misalnya, Nabi Musa membawa Taurat kepada umat Bani Israel, Nabi Isa membawa Injil kepada umatnya, dan Nabi Ibrahim membawa ajaran tauhid dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Jadi, syar'u mangkablana mencakup semua hukum dan aturan yang diberlakukan dalam agama-agama sebelum Islam. Meskipun Islam datang sebagai agama penutup dan menjadi hukum yang terakhir dan sempurna, namun pemahaman terhadap hukum-hukum yang ada sebelumnya tetaplah penting dan konteks pemahaman agama secara menyeluruh. Hukum syar'u mangkablana mengacu pada prinsip bahwa jika Al-Quran atau hadis yang sahih menyatakan suatu hukum yang telah disyariatkan kepada umat sebelum kita melalui para rasul, maka hukum tersebut juga berlaku dan ditujukan kepada kita sebagai umat Islam. Prinsip ini didasarkan kepada keyakinan bahwa ajaran Allah dalam Islam adalah ajaran yang universal dan berlaku untuk semua umat manusia sepanjang masa. Sebagai contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." Sebaliknya, bila dikisahkan suatu syariat yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyariatkan kepada kita, seperti syariat Nabi Musa AS, bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali dengan membunuh dirinya, dan jika ada najis yang menempel pada tubuh tidak akan suci kecuali dengan memotong anggota badan tersebut, dan lain sebagainya. Hal ini menegaskan bahwa puasa bukanlah inovasi baru dalam Islam, tapi merupakan praktek ibadah yang telah ada sejak zaman umat-umat sebelumnya. Dengan demikian, umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hukum tersebut, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelumnya. Namun, ada juga hukum-hukum terdahulu yang telah dihapus atau tidak berlaku lagi dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, hukum dalam ajaran Nabi Musa, bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan membunuh dirinya sendiri, atau bahwa najis yang menempel pada tubuh tidak akan menjadi suci kecuali dengan memotong anggota tubuh tersebut. Hukum-hukum semacam ini telah dihapuskan dalam ajaran Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan rahmat, keadilan, dan kemudahan bagi umatnya. Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum semacam itu tidak lagi berlaku dalam Islam dan tidak diwajibkan kepada umat Islam. Ini karena ajaran Islam menggantikan hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum-hukum terdahulu yang telah dihapus sertakan. Dengan demikian, prinsip syar'u mangkablana menegaskan pentingnya menghormati dan mengikuti hukum-hukum yang disyariatkan kepada umat sebelum kita, yang masih relevan dan berlaku dalam ajaran Islam. Sementara juga memahami bahwa ada hukum-hukum terdahulu yang telah dihapuskan dan tidak lagi berlaku dalam Islam. Pendapat ulama tentang syar'u mangkablana. Syar'u mangkablana dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, setiap hukum syar'u dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama tidak termasuk syariat kita. Kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah gambaran syar'u mangkablana.
Ada yang telah dihapus oleh syariat Islam, ada yang tidak dihapus oleh syariat Islam. Yang ditetapkan oleh syariat Islam dengan tegas, yang tidak ditetapkan syariat Islam dengan tegas. Yang diceritakan kepada kita baik melalui Al-Quran atau hadis, yang tidak disebut-sebut sama sekali di dalam Al-Quran atau hadis. Ada beberapa dalil yang disebut tendensi mereka. Para ulama yang menganggap bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat kita. Syariat umat sebelum kita adalah syariat Allah yang telah ditegaskan. Kalau saya telah dinasab, karena itu kita dituntut mengikutinya serta mengamalkan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 390, An-Nahlu ayat 123, dan surah Asy-Syura ayat 13. Disebutkan juga bahwa Ibnu Abbas pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca salah satu ayat Al-Quran dalam surah Shad ayat 24. Kewajiban mengqadai salat fardu berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang tertidur atau lupa melakukan salat, maka qadailah kalau nanti sudah ingat. Dan ayat kerjakanlah salat untuk mengingatku yang disebutkan oleh Nabi secara berurutan dengan hadis di atas. Ayat ini ditujukan pada Nabi Musa AS. Karena itu seandainya Nabi tidak dituntut untuk mengikuti syariat Nabi sebelumnya, niscaya penyebutan ayat di atas tidak dapat memberikan faidah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat Nabi terdahulu yang tercantum dalam Al-Quran, tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam dan tidak ada pula penjelasan yang membatalkannya. Misal hukuman kisah dalam syariat Nabi Musa dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45. Dari sekian banyak bentuk kisah dalam ayat tersebut, yang ada ketegasan berlakunya bagi umat Islam hanyalah kisah karena pembunuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya ada 4 dalil yang juga dipakai oleh mereka yang mengingkari syariat umat sebelum kita sebagai syariat kita, yaitu ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Beliau menanyainya tentang apa yang akan Muaz jadikan dalil ketika mau menghukumi suatu masalah. Sahabat Muaz menjawab, aku akan memakai Al-Quran dan hadis, dan bila aku dalam keduanya tidak mendapatkan jawaban permasalahan tersebut, maka aku akan beristijtihad. Firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan syariat dalam masing-masing umat, baik umat Nabi Muhammad atau umat Nabi terdahulu. Seandainya Nabi umatnya wajib mengikuti syariat umat terdahulu, niscaya beliau wajib mempelajari syariat tersebut. Syariat terdahulu adalah khusus bagi umat tertentu, sementara syariat Islam adalah syariat umum yang menasak syariat-syariat tersebut. Syariat maqablana berlaku bagi kita. Dengan syariat-syariat tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Alasannya, dengan tercantumnya syariat maqablana dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maka yang termasuk dalam syariat samawi. Keberadaannya dalam Al-Quran dan Sunnah dapat diiringi dengan penolakan dan nasak, menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syariat Nabi Muhammad. Sebagai implementasi dari pernyataan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat maqablana tidak berdiri sendiri, melainkan baru dapat berlaku jika dikumpulkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Sekaligus tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ia telah mansukh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.